Surfaktan merupakan zat aktif dalam berbagai produk kebersihan. Salah satu surfaktan penting dalam produk sanitasi tubuh adalah kokamidopropil betain atau CAPB. CAPB berkarakter lembut dan tidak menyebabkan iritasi, terutama dibandingkan dengan SLS dan SLES. Karena itu, CAPB kerap digunakan sebagai pendamping surfaktan utamanya agar meminimalisasi iritasi kulit. Saat ini, produksi komersial CAPB dilakukan dengan bahan baku asam laurat. Asam laurat merupakan asam lemak utama penyusun minyak inti sawit dan minyak kelapa. Produksi minyak inti sawit di Indonesia sekitar 5,2 juta metrik ton per tahun, paling besar di dunia dan merupakan lebih dari separuh produksinya di dunia. Sementara produksi minyak kelapa Indonesia sekitar 1 juta metrik ton per tahun, kedua terbesar setelah negara Filipina. Jadi sebetulnya negara kita memiliki potensi yang sangat baik untuk memproduksi berbagai senyawa oleokimia berbasis asam laurat termasuk kokamidopropil betain atau CAPB. Meskipun Indonesia merupakan produsen utama minyak inti sawit dan minyak kelapa, Indonesia masih mengimpor CAPB sejumlah 15.000 ton per tahun. Beberapa produsen kosmetik terbesar di Indonesia lebih memilih untuk mengimpor CAPB dari luar negeri, terutama dari negara Cina. Karena di negara Cina sudah dapat produksi CAPB dalam skala besar, jadi di negara China dapat menjual CAPB dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan CAPB di Indonesia. Bersama dengan tim risetnya, Dr. Meiti Pratiwi meneliti teknik produksi surfaktan yang setara dengan CAPB komersial. Produk surfaktan yang dihasilkan disebut sebagai palm kernel amidopropil betain atau PKAPB. Alih-alih menggunakan bahan baku berupa asam laurat, mereka menggunakan splitted palm kernel fatty acid. Dalam riset kami tidak menggunakan hasil fraksionasinya, melainkan langsung dari SPKFA. Karena tanpa melalui pemisahan pun sebetulnya SPKFA sudah bisa menjadi bahan baku surfaktan betain. Ini diharapkan akan dapat memangkas sebagian biaya produksinya. Selain menggunakan bahan baku SPKFA untuk produksi surfaktan PKAPB, tim riset Dr. Meiti Pratiwi juga menggunakan turunan lain dari minyak inti sawit, yaitu fatty acid methyl ester atau FAME. Kalau melalui rute FAME ini, minyak inti sawit tidak melalui tahap hidrolisis, melainkan reaksi transesterifikasi. Hasilnya namanya adalah FAME atau fatty acid methyl ester yang dia juga bisa dijadikan bahan baku surfaktan betain. Keunggulannya adalah dia akan memiliki biaya produksi yang lebih murah. Dari penelitian ini, tim Dr. Meiti Pratiwi berhasil mendapatkan surfaktan PKAPB dari SPKFA serta FAME minyak inti sawit. Produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang setara dengan CAPB komersial, baik dari kandungan aktif, pH, viskositas, dan berbagai parameter lainnya. Perbedaan hanya terletak pada warna produk berbahan baku SPKFA yang sedikit lebih kuning, karena adanya asam-asam lemak tak jenuh dalam bahan bakunya. Namun, hal ini tidak mengurangi fungsinya sebagai surfaktan. Ketika menggunakan FAME sebagai bahan baku, hal yang perlu menjadi perhatian kami adalah sisa FAME yang tidak bereaksi. Karena sisa FAME ini berpotensi menyebabkan iritasi pada kulit. Namun, proses pembuatan PKAPB yang kami kembangkan memiliki tingkat konversi yang tinggi dan tidak terdeteksi sisa FAME pada produk. Sehingga, PKAPB dari FAME minyak inti sawit ini aman digunakan seperti halnya CAPB komersial. Setelah berhasil menghasilkan produk yang berkualitas baik di laboratorium, kami melakukan peningkatan skala produksi. Ini tahap yang penting dilakukan dalam pengembangan teknologi. Karena pada saat skala produksi meningkat, sering terjadi kendala-kendala proses yang perlu diselesaikan. Dr. Roni Purwadi merancang alat produksi surfaktan PKAPB berdasarkan kondisi proses optimal di skala laboratorium. Rancangan ini menghasilkan unit produksi PKAPB dengan skala 3 kg bahan baku per batch. Setelah melakukan beberapa penyesuaian, unit ini berhasil menghasilkan surfaktan PKAPB dengan kualitas yang sama
dengan yang kami peroleh di skala laboratorium. Dengan demikian, tim Dr. Meti Pratiwi telah mampu melakukan produksi surfaktan PKAPB yang mampu bersaing dengan CAPB komersial. Salah satu tantangan untuk menghasilkan harga produk PKAPB yang bersaing dengan CAPB impor adalah tingginya harga kedua reagen, yaitu DMAPA dan FSCA. Karena kedua bahan ini masih kita impor, sehingga ongkos pengirimannya tinggi dan harus dibeli dalam volume besar. Dalam jangka panjang, jika Indonesia juga memproduksi kedua reagen ini, tentunya akan membantu industri PKAPB untuk menekan biaya produksi. Dengan dikembangkannya produksi surfaktan PKAPB, diharapkan membuka juga peluang pasar untuk produksi DMAPA dan SMCA di dalam negeri. Pengembangan industri ini diharapkan menjadi langkah yang konkret untuk hilirisasi produk sawit, sehingga Indonesia semakin unggul dalam produksi turunan-turunan minyak nabatinya.